menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Thank you teman-teman dari New Life. Thank you semua yang sudah melayani pada hari ini. Sudah beri tepuk tangan buat mereka, boleh sekali lagi. Terima kasih sudah melayani dengan luar biasa dari pagi tadi. Dan seperti tadi Anin sudah sampaikan bahwa kita masuk pada bulan yang baru dengan tema yang baru, Coloring the World atau mewarnai dunia, saudara. Betul tadi Anin katakan bahwa dunia kita sudah diwarnai dengan berbagai macam pencemaran, dengan berbagai macam hal-hal yang negatif. Bagaimana seorang ayah banting anaknya yang masih beberapa bulan saja meninggal dunia. Bagaimana seorang istri membunuh suami dan anak tirinya dan dibakar dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kejahatan dalam dunia ini yang sebenarnya diakibatkan hanya karena pikiran yang salah, saudara. Hanya karena dosa yang memberontak kepada Tuhan dan tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dunia ini udah banyak dengan warna-warna yang salah. Dan oleh sebab itu panjang bulan ini kita akan bersama-sama bicara tentang coloring the world. Sebagai gereja kita mewarnai dunia ini. Dan khususnya memang kita mewarnai dunia ini dengan pekerjaan Tuhan. Dengan membangun kerajaan sorga. Supaya setiap orang dalam dunia ini akan mendengar berita baik. Akan mendengar Injil Kristus yang memerdekakan mereka. Yang membuat mereka bisa hidup seperti di sorga walaupun masih dalam dunia ini. Oke saudara, siap bersama dengan saya? Sudah siap untuk firman Tuhan? Nah, saya mulai minggu ini dengan Tuhan dan berhala. Nah, sebelum saya menyampaikan Tuhan dan berhala, sekali lagi saya bersama dengan istri dan anak-anak, kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan saudara, untuk semua doa-doa saudara dan kepercayaan yang diberikan untuk kami bisa melayani Tuhan di tempat ini bersama-sama. Saya katakan hari kemarin juga di dalam rapat mubas bahwa ini bukannya prestisius gitu ya, jabatan, tetapi ini adalah pelayanan. Jadi jadi gembala atau nggak jadi gembala, kami tetap akan melayani kok. Dan itu adalah panggilan kami melayani. Bukan panggilan untuk menjadi gembala sidang atau panggilan untuk menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Enggak, kita tetap harus punya hati baskom. Strongman ngerti itu kalau strongman, hati baskom. Yang strongman ada di sini? Siapa kita? Lemes amat strongman-nya. Siapa kita? Yes, itu dia tuh. Generalnya nggak di sini, generalnya ini Pastor Joy. Baik, jadi kami mengucap syukur sekali lagi buat kesempatan diberikan dan kami rindu sekali bahwa kita melayani bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kita bisa membangun gereja Tuhan, kita bisa membangun kerajaan sorga di atas muka bumi ini bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Baik, nah mewarnai dunia saudara. Tapi saya mulai dengan Tuhan dan berhala. Karena memang yang mengacaukan dunia ini sebetulnya itu bukan setan, saudara. Tapi manusia sendiri. Manusia yang dikuasai oleh pikiran-pikiran yang salah sehingga didompleng oleh setan. Saya nggak bilang bahwa nggak ada setan. Di dunia ini ada setan. Coba lihat kiri kanan saudara. Enggak, maksud saya lihat kiri kanan saudara. Pastikan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Amin saudara. Nggak ada. Nah betul, jadi sebelah kiri kanan kita bukannya setan, bukannya musuh. Kiri kanan kita adalah saudara seiman. Ya, jangan lihat pasangan saudara sebagai, jangan, itu salah saudara, enggak. Jadi kita semua adalah pengikut Kristus. Namun begini saudara, justru seringkali kekacauan yang terjadi dalam dunia ini bukan bukan karena, saya bilang mungkin saudara bisa salah ngerti saya, tapi bukan karena ulahnya setan. Memang setan yang menyebabkan segala sesuatunya karena dosa. Itu setan itu cuma mengganggu pikiran atau mencobai pikiran kita. Waktu pikiran kita bisa dicobai dan kita salah berpikir, kekacauan itu dibuat oleh tangan kita sendiri. Jadi sebenarnya setan cuma nge-trigger aja gitu. Dan waktu kita makan baitnya, waktu kita makan umpannya, maka di situ hidup kita jadi ngaco saudara. Kita membuat lukisan atau gambar dalam dunia kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam kerjaan kita, di sekolah kita. Gambar yang kita kerjakan tuh jadi warnanya ngaco semuanya saudara. Kenapa? Karena kita makan umpannya si iblis itu tadi. Nah tapi saya ingin bicara pada saudara pada pagi hari ini tentang Tuhan dan berhala. Nah seringkali kita salah mengerti, apa sih berhala itu, apa sih sebenarnya berhala? Sebenarnya berhala itu bukan setan. Berhala itu adalah sesuatu yang kita buat. Nanti Alkitab akan mengajarkan buat kita. Berhala itu adalah sesuatu yang kita buat dan dia bukan setan.
Dia didompleng oleh setan. Dan pada akhirnya itu yang merusak segala sesuatu. Seperti yang saya katakan. Nah jadi berhala itu bisa bentuknya macam-macam saudara. Nah kalau ingat berhala ya. Dulu kan kita sering dalam pelayanan-pelayanan itu bakarin jimat orang. Itu jimat. Dan jimat itu apa sih sebenarnya? Batu. Jimat itu apa sih? Kain merah. Jimat itu apa sih? Misalnya apa lagi? Segala macam yang sebetulnya dibuat tangan manusia. Tapi sebetulnya itu bukan setannya. Tapi itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia yang dituhankan oleh manusia sendiri. Dan pada akhirnya ada yang suka, ada yang senang. Kuasa yang negatif itu. Setan dan kawan-kawannya. Dan mereka lah yang akhirnya masuk ke dalam pikiran manusia, merasuk pikiran manusia sehingga manusia melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Yang di luar akal budi manusia. Dan akhirnya itu ngaco semuanya. Nah jadi kayak misalnya keris, ya, kain, apalagi patung, lukisan. Dulu sempat ada seorang hamba Tuhan yang sangat ekstrim banget. Setiap patung dalam rumahmu bakar. Gitu. Lukisan-lukisan padahal lukisannya ratusan juta. Saudara. Lukisan bakar. Itu penyebab masalah. Itu penyebab wah segala macam. Itu setan ada di sana. Saya bilang lukisan itu bukan setan. Patung itu bukan setan. Itu hasil karya seni. Tapi dari hasil karya seni, kalau kita tuhankan mereka, itu jadi berhala. Tapi kalau itu udah jadi berhala, itu bukan setan ya bukan. Tapi berhala itu sebenarnya ada di dalam diri manusia yang menciptakan berhala itu sendiri dan mentuhankan berhala itu sendiri. Dan pada akhirnya, sekali lagi setan dompleng di situ. Setan cuma ngedomplengin aja saudara. Tapi yang membuat berhala itu sendiri adalah manusia. Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saya ingin bacakan ini buat saudara. Saudara catat dan saudara baca lagi di rumah. Yeremia 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Dengarlah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Ini kata Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Maksudnya yang tidak mengenal Tuhan. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit. Seolah-olah hebat banget ya. Wih mujizatnya ada nih. Gitu. Ini keren banget loh. Bisa ikutan kayak begini, kita bisa jadi kaya, kita bisa jadi hebat, kita bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya. Jangan gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Ayat yang ketiga. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Seorang ahli, carpenter. Orang memperindah,nya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu. Supaya jangan oblak, goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Kalau di kita nih orang-orangan di sawah. Tidak dapat bicara, memang gak bisa bicara. Orang harus ngangkatnya, mindahin. Sebab tidak dapat melangkah. Jangan takut kepadanya. Jadi kalau nanti saudara ngelihat, ini nih, keris nih. Ada isinya nih. Jangan takut, itu buatan manusia. Jangan takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat. Dan berbuat baik pun gak bisa. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Allah. Yeremia langsung shifting kepada Tuhan. Berhala dan Tuhan. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Bukan kepada yang lain tapi kepadamu lah sikap yang demikian. Sikap takut, sikap hormat, sikap reverence, menyembah. Sikap yang takut akan dia, menghargai, menghormati dia. Bukan kepada yang lain. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka, tidak ada yang sama seperti engkau. Bahkan raja-raja pun tidak. Berhala itu semuanya bodoh. Dungu. Kalau bahasa kasar itu goblok. Betul saudara, ada bahasa itu goblok, tulisannya gitu. Goblok. Memang kasar kata-kata itu, tapi itu bisa dipakai sama Alkitab. Untuk menunjukkan betapa mereka tuh gak berharga sama sekali gitu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Ayat 9. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang yang buatan tangan pandai emas. Pakaian dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Seniman-seniman yang dianggap memang berharga karena seninya luar biasa. Tetapi jangan dijadikan berhala.
Tapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup, Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Cuma ada satu Tuhan dan tidak ada yang lain. Cuma satu Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Cuma satu Tuhan yang menyelamatkan kita. Cuma satu Tuhan yang pelihara hidup kita. Cuma satu Tuhan yang membawa kita dari kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Tidak ada yang lain. Cuma satu Tuhan yang membuat toko saudara diberkati. Jadi kalau ada yang tawarin kepada saudara, simpen ini nanti di laci tokonya. Masukin ke laci tokonya, nanti uangnya berlipat kali ganda. Jangan jadikan apapun berhala. Karena Tuhan yang memberkati usaha saudara. Tuhan yang memberkati jalan kita. Tuhan yang memberkati kehidupan kita dan tidak ada yang lain. Nah jadi saudara, apa sih berhala? Berhala itu buatan tangan manusia yang nilainya memang tinggi. Kemungkinannya akan ada seni-seni yang luar biasa saudara. Dan kita mengucap syukur buat seni-seni itu. Tapi jangan jadikan itu Tuhan. Jangan jadikan itu berhala. Walaupun dilapisi dengan emas, perak dan tembaga dan apapun juga. Karena itu buatan tangan manusia dan bukan Tuhan. Nah sekarang, mengapa berhala itu dapat jadi begitu berkuasa dan bahkan sampai dianggap Tuhan? Kenapa? Alkitab menjawab lagi saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Saya mau saudara baca ini baik-baik. Ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Satu kali, ini latar belakangnya saya cerita sedikit. Paulus sedang menginjil, Paulus sedang melakukan perjalanan misinya ke sebuah kota yang namanya Athena. Nah waktu dia lihat-lihat, wah ini di Athena begitu banyak patung-patung yang disembah oleh kota Athena. Dan waktu dia lihat, dia sedih hatinya. Kenapa kok pada nyembah berhala ya? Mereka gak kenal siapa yang Tuhan yang mereka sembah. Mereka buat patung-patung untuk disembah. Mereka buat patung-patung untuk menjadi satu agamanya mereka. Gitu. Dan satu kebanggaan buat mereka. Gitu. Paulus sedih. Nah waktu seperti itu dia pergi ke bait suci. Karena waktu itu orang Yahudi ada di kota tersebut juga. Lalu dia bicara-bicara. Dan akhirnya terdengarlah oleh orang-orang yang suka dengan pengetahuan, filsafat, filsuf saudara. Yang suka dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Mereka sedang mencari pengetahuan baru. Dan akhirnya Paulus ketemu sama mereka. Lalu ditanya, kamu ngomong tentang seorang dewa yang baru. Namanya Yesus mati disalib lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dewa apa itu modelnya? Lalu mereka mau tahu dan mereka mau dengar cerita dari Paulus. Dan akhirnya Paulus ngomong, Paulus cerita. Kalian menyembah Tuhan katanya. Nah, saudara kita lihat. Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 25 ini yang Paulus katakan. Ayat yang ke-22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah kepada dewa-dewa. Aku lihat kok. Kamu tuh tekun banget. Kamu hebat beribadahnya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai bahwa ada mesbah atau sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Kontekstual banget nih Paulus nih. Jadi kalau kamu bikin patung dan kamu bilang kamu sembah dia dan kamu gak kenal kepada Allah yang tidak dikenal. Sebenarnya aku mau ngomong tentang Allahnya bukan patungnya tapi tentang Allah yang kamu gak kenal. Dan itu namanya Yesus. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga dan dia menjadi Tuhan, dia menjadi Raja atas setiap kehidupan orang yang mau percaya. Dan barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira Paulus ngomongnya begitu. Nah waktu Paulus ngomong seperti itu saudara, lalu mereka mulai berpikir, apa ini maksudnya oleh Paulus ayat yang 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenal itu yang kuberitakan padamu. Ayat 24, Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi sekali lagi di dalam salib, tenang dulu ya, jangan marah-marah dulu. Saudara. Tidak di dalam buatan tangan manusia. Ketahuilah Tuhan yang kita sembah tidak tinggal dimanapun. Dia cuma tinggal dalam hati saudara dan saya. Itu Tuhannya kita. Jadi jangan tersinggung kalau ada yang ngomongin gitu. Karena dia memang tidak diam dalam buatan tangan manusia. Kuil-kuil buatan tangan manusia. Patung-patung buatan tangan manusia. Dia gak diam di situ. Jin kafir mungkin. Saya mau ngomong sama saudara kebenarannya. Jadi jangan pernah nyembah apapun buatan tangan manusia.
Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa tadi. Harus dipindahin ke sini, harus ditaruh di sini. Oh harus dimandiin, di Jumat Kliwonan, segala macam gitu. Oh, saya nggak berusaha untuk meremehkan kepercayaan orang, bukan itu maksud saya. Tapi karena memang Tuhan kita nggak seperti itu. Dia nggak kekurangan apapun karena dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada segala sesuatu yang hidup pada semua orang. Jadi dia nggak perlu apapun saudara. Kita yang perlu dia, bukan dia yang perlu kita. Kita yang perlu Tuhan. Kita yang perlu Tuhan. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu hebatnya Tuhan kita, saudara. Nah, jadi kenapa sih berhala itu bisa jadi begitu berkuasa, bahkan sampai dianggapnya Tuhan gitu? Karena memang manusia menguduskannya, dianggap hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya sendiri, padahal itu buatan tangannya sendiri. Let's say, saudara, apapun bisa jadi berhala. Ini pun bisa jadi berhala. Padahal ini kan bukan apa-apa, ini kan cuma botol air minum doang. Tapi ini bisa jadi berhala kalau saya mengkhususkannya secara khusus. Nggak boleh ada yang sentuh ini ya. Nggak boleh ada yang sentuh ini. Saya ambil air kembang. Misalnya. Yang wangi-wangi gitu. Misalnya. Ya apapun itu. Yang mistis-mistis misalnya gitu. Lalu saya siramin dia. Saya lapin dia setiap hari. Lalu saya bilang. Berkuasa kamu nih hebat banget gitu. Saya bilang begitu terus sama dia. Dia ini jadi berhala. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi makanya saya harus jagain kamu. Saya harus lindungin kamu. Kalau ada orang yang coba untuk ambil kamu. Saya akan lawan. Saya akan bela kamu. Karena kamu adalah Tuhan saya. By the way, Tuhan kita nggak perlu dibela. Karena Tuhan kita bisa membela dirinya sendiri. Dan dia lebih besar daripada apapun juga. Amin saudara. Kita nggak perlu bela Tuhan kita. Kalau Tuhan kita perlu dibela. Dia bukan Tuhan. Tapi karena dia Tuhan. Dia nggak perlu dibela. Dia nggak perlu dibela saudara. Karena dia kuat. Jadi waktu saya coba sembah dia, waktu saya coba ngomong sama dia, dan lain sebagainya, saya berharap sama kamu, saya nggak bisa hidup tanpamu, dan lain sebagainya, dia jadi berhala. Dan waktu saya taruh iman saya ke sini, saudara, kemungkinan besar iman itu bisa negatif, bisa positif. Iman itu bisa salah, iman itu bisa benar. Tapi barang siapa yang percaya, jadilah seperti yang dia percaya. Kalau dia percaya yang jelek, jadilah yang jelek. Kalau dia percaya yang bagus, jadilah yang bagus. Jadi iman itu bicara dua sisi, saudara. Tapi kalau kita bicara iman dalam Kristus, itu iman yang benar. Tapi kalau kita bicara iman yang salah, kita bicara tentang iman yang bukan kepada Tuhan, tapi kepada sesuatu yang kita anggap Tuhan, bisa berhasil, kemungkinan bisa berhasil, bisa kaya, kemungkinan bisa kaya, tapi setan ada di dalamnya. Dengar saya, setan gak pernah mau gratisan. Kalau saudara ditawarin apapun juga ya dalam kehidupan saudara nih, untuk jadi kaya kah, untuk jadi lancar kah urusannya, untuk jadi nggak bisa diganggu sama orang lah segala macam, dan saudara ambil itu dan saudara rasa saudara kuat, saudara hebat. Artinya apa? Wah, saya nggak perlu Tuhan. Bisa jadi orang mungkin segan, orang mungkin takut, mungkin kekayaan datang. Tunggu dulu, ingat, setan nggak pernah gratisan. Nggak ada makan siang gratis buat setan. Kalau dia kasih kekayaan, dia akan tuntut sesuatu dari saudara. Jangan heran kalau ada keluarga-keluarga yang dikorbankan karena penyembahan berhala. Tapi saya nggak mau ngomong banyak di situ ya saudara, karena memang kemungkinan besar kayak misalnya apalah itu namanya jimat-jimat dan lain sebagainya. Oh itu kepercayaan orang, tetapi kepercayaan yang ditempatkan kepada Tuhan yang salah. Dan kita tidak menyembah Tuhan yang seperti itu. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang bekerja di dalam kita, yang bisa mengubahkan hidup kita dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Dan jadi waktu manusia menguduskan sesuatu dan dianggap hebat dengan buatan tangannya sendiri, pada itu buatan tangannya sendiri. Dan disitulah akhirnya sang ciptaan manusia itu menjadi berhala, dan disitu masuk kuasa-kuasa lain yang mengganggu nanti pada akhirnya kehidupan orang tersebut. Kisah Rasul 19 saya membuktikan buat saudara. Ada ayat-ayat yang powerful, luar biasa cerita ini saudara. Kisah Rasul pasal 19, Paulus ada di Athena. Jadi dia keliling misi saudara. Dia perjalanan misinya kemana-mana. Memberitakan Injil Tuhan. Dan tadi di Athena, sekarang di Efesus.
Paulus masuk ke Efesus, ke kota Efesus, dan di situ dia mulai memberitakan Injil. Namun saya ingin beritahukan kepada saudara, sebelum saya masuk kepada pesannya Paulus, apa yang terjadi ketika berhala itu menjadi Tuhan? Tadi manusia memberhalakan sesuatu, seolah-olah dia jadi sangat berkuasa, karena manusianya sendiri sebetulnya yang menaruh kuasa itu kepada dia dan setan bekerja di dalamnya. Oke? Tapi apa akibatnya ketika berhala itu menjadi Tuhan? Yang pertama saudara, ayat 24 sampai dengan 27 dari Kisah Rasul pasal 19. Tadi saya katakan bahwa Paulus ada di Efesus. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-24. Sebab ada seorang bernama Demetrius. Seorang tukang perak. Yang membuat kuilan Dewi Artemis. Kalau bicara kuilan itu sama dengan mobilan. Mobil benar gak? Mobilan. Ini kuilan. Berarti kan kayak mainan. Buatan tangan manusia. Tapi bentuknya adalah Dewi Artemis. Yang dipercaya dibuat dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudaraku, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri lihat dan mendengar bagaimana si Paulus itu, bukan saja di Efesus tapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat tangan manusia itu bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, dalam kurung, bangkrut. Tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya. Akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Berhala bisa kehilangan kebesarannya. Tapi Tuhan gak akan pernah kehilangan kebesarannya. Tetapi akibat dari sesuatu yang diberhalakan menjadi Tuhan, itu akibat nyatanya adalah begini. Agama dijadikan bisnis. Dengar saya saudara, perhatikan saya. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai Tuhan dan itu adalah Tuhan kita yang kita agung-agungkan. Tapi kalau itu bukan Tuhan, ujung-ujungnya adalah duit. Saya harus kasih warning buat saya dan kita semua. Jangan sampai gereja Tuhan ujung-ujungnya duit. Karena kalau kita udah taruh Tuhan kita sebagai sesuatu, padahal bukannya Tuhan, pada sesuatu, itu ujung-ujungnya pasti duit. Bisnisnya jadi terganggu. Kenapa? Karena bisnisnya adalah bikin kuil-kuilan. Dan laku banget karena orang nyembah itu. Akhirnya agama jadi ujungnya duit. Dan kalau agama ujungnya duit, maka agama jadi sensitif. Kenapa? Karena kebanggaan manusia yang membuatnya itu terganggu. Agama saya. Dihina orang. Agama saya. Dijelekin orang. Saudara, saya mau bilang ini sama saudara. Kita nggak perlu tersinggung kalau salib diejek. Karena kalau kita tersinggung artinya salib itu jadi Tuhan kita. Kita nggak perlu tersinggung kalau ada yang ngomong, oh Kristen apaan tuh Kristen? Nggak perlu tersinggung. Yesus aja dihina orang. Oh dia nggak percaya sama agama gue ya. Tunggu dulu, emang agama kita apa? Emang kita nyembah agama? Emang kita nyembah salib? Jangan salah mengerti saya. Saya nggak mau kita
polemik, saya nggak mau kita ribut-ribut, saya nggak mau kita jadi kepoh. Tenang aja, Tuhan kita tetap ada di tahtanya. Mau diledek seperti apapun, dia tetap ada di tahtanya. Dia tetap Tuhan, dia tetap Raja. Dia nggak bergeming, dia nggak butuh paku untuk dipaku supaya nggak goyah. No. Tuhan, kita lebih berkuasa daripada apapun juga. Yang kita sembah Tuhan yang seperti itu. Namun memang perbuatan-perbuatan yang menghina lambang-lambang agama itu urusannya sama negara. Karena itu menghina sesama. Urusannya bukan sama Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, ini sikap kita ya. Saya perlu klarifikasi ini. Kalau salib kita dihina, itu urusan orang yang ngehina. Urusannya sama negara. Karena negara melindungi. Ada undang-undangnya. Nggak boleh ada pelecehan agama. Tetapi salib yang sebenarnya adalah, itu bukannya digantung. Dipikul. Salib yang sebenarnya dipikul. Dan salah satu pikulnya adalah ketika salib dihina, kita doain yang ngehina. Ketika salib dilecehkan, ketika katanya Kristus dilecehkan, kita ampuni mereka. Dengan ngampunin aja itu udah salib buat kita. Gak enak loh saudara. Waktu saya dengar pertama kali ada orang yang melecehkan, itu emosi saya di dalam nih terbakar karena tersinggung dong sebagai orang Kristen. Tapi waktu saya baca firman ini, saya diingatkan sama Roh Kudus. Siapa yang kamu lagi bela? Kalau kamu ngebela agamamu, apa bedanya kamu sama yang lain? Karena kamu gak perlu bela agamamu. Karena kamu gak perlu bela Tuhanmu. Tuhanmu lebih besar daripada apapun yang dalam dunia ini. Dan Tuhanmu bisa membela dirinya sendiri. Jadi itu yang terjadi saudara pada saat itu. Si Demetrius ini sedang tanda kutip memakai agama untuk menyelamatkan bisnisnya. Dan bukankah itu yang sedang terjadi juga? Ada begitu banyak tokoh-tokoh agama pakai nama agama untuk menyelamatkan kantongnya. Itu terjadi di Alkitab kok saudara. Nah jadi apa akibatnya ketika berhala itu jadi Tuhan, agama jadi bisnis. Agama jadi sangat sensitif karena agama jadi kebanggaan mereka. Bukan Tuhan ya kebanggaannya, agama yang jadi kebanggaan. Dan yang terjadi apa ayat yang ke-28 saudara? Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Mereka nggak kamguan bahasa Chinese-nya. Mereka nggak bisa terima. Kenapa Dewi Artemis kekuatan jadi menurun? Saudara sekali lagi, kalau Tuhan kekuatannya menurun, dia bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah turun kekuatannya. Tuhan nggak pernah berubah kedahsyatannya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Walaupun kita nggak bisa membela dia. Karena kita nggak cukup kuat untuk membela dia. Tapi karena dia Tuhan. Jadi beda sekali berhala sama Tuhan saudara. Nah akibat dari sesuatu yang diberhalakan menjadi Tuhan, ujung-ujungnya adalah kerusuhan. Seluruh kota ayat 29. Seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menggeres atau menyeret Gaius dan Aristarchus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ngaco, kacau, chaos. Ngerusak ini itu, segala macam. Saudara perhatikan ini. Apa spirit dari ini saudara? Kalau sampai terjadi orang membela agama terus merusak segala sesuatu. Itu spiritnya siapa? Kalau Tuhan spiritnya adalah aku datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Tapi iblis datang, setan datang, kuasa kegelapan datang. Si jahat itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, membuat kacau semuanya. Saudara jadi kalau sampai terjadi ada yang bela agama, ada yang bela segala macam terus sampai jadi ribut. Jadi ngaco semuanya, spiritnya bukan spirit Tuhan. Spiritnya spirit berhala. Sudah tegang kali ya. Gini ya. Sudah bersama dengan saya?
Apa akibatnya kalau berhala dituhankan? Ini saudara baca ayat 32. Apa akibatnya kalau berhala itu dituhankan? Ayat 32. Tadi kita udah baca. Sementara itu orang yang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak. Dan ini dalam chaos ya saudara, di dalam kerusuhan. Dan yang orang mengatakan ini, yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau. Tuhan gak pernah membawa roh kekacauan. Kumpulan itu kacau balau. Dan kebanyakan dari mereka gak tahu untuk apa mereka ngumpul. Ngaco sih. Lempar. Kenapa lu lempar? Gak tahu, lempar. Saudara, berhala menyebabkan kebodohan. Tapi Yesus gak pernah menyebabkan kita jadi tambah bodoh. Kalau kita menyembah Yesus yang benar, kita jadi tambah pinter. Kalau kita menyembah Yesus yang benar, kita jadi tambah bijaksana. Itu betul saudara, itu betul. Tapi justru mereka yang menyembah berhala, yang membuat buatan tangannya sendiri menjadi Tuhan, itu dibikin kacau pikirannya sama roh jahat itu. Hati-hati saudara dengan penyembahan berhala. Yang kedua, 35. Ini juga tambah lucu lagi saudara. Kisah Rasul 19 ayat 35. Akan tetapi, karena dalam kekacauan panitera kota datang. Kayak hakim gitu, dia datang, mereka datang. Menenangkan orang banyak itu, tenang. Dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil dewa Artemis. Yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Loh kan patung yang bikin Demetrius. Kok waktu dibilang turun dari langit percaya? Orang yang menyembah berhala jadi bodoh pikirannya. Makanya kenapa itu tadi bilang Yeremia katakan, jadi maafkan, goblok. Jadi tolol, jadi bodoh. Maafkan saya dengan kata-kata ini. Tapi Alkitab katakan itu saudara. Jadi bodoh. Hati-hati dengan penyembahan berhala, jadi bodoh. Dan jangan pernah berhalakan apapun dalam hidup kita saudara. Saudara lihat ya, atmosfer yang terjadi apa energinya? Kacau. Orang gak tahu apa yang dilakukan. Gak tahu kenapa mereka ngumpul. Gak tahu pokoknya asal ada nasi bungkus 25.000 saya datang, saya ikut. Saya juga gak tahu, saya gak ngerti ini apa. Jadi bodoh saudara, jadi bodoh. Nah berhala dalam bentuk apa saja yang kita sendiri agungkan, puja dan kita mengakuinya. Aku gak bisa hidup tanpamu. Itu jadi berhala. Salah satunya adalah handphone. Ini saatnya yang bagus untuk sikut teman sebelahnya. Tuh. Handphone. Bangun tidur langsung handphone. Gak bisa, gak ada handphone. Asa-asa buta dunia ini kalau gak ada handphone. Aduh, mana handphone. Handphone bisa jadi berhala, saudara. Hati-hati. Harusnya kita tersungkur berdoa di hadapan Tuhan. Nyari handphone dulu, mana handphone? Ada berita apa hari ini? Siapa yang ngirim pesan hari ini? Saudara hati-hati dengan ini jadi berhala loh. Ada yang tersinggung? Katakan amin. Tapi jangan salah saudara. Jangan salah. Suami istri bisa jadi berhala. Anak bisa jadi berhala. Wah segala macam. Pokoknya dibelain buat ini. Dan saya gak bisa hidup tanpa ini dan lain sebagainya. Oh itu bisa jadi berhala. Saudara. Uang. Money. Duit itu bisa jadi berhala. Hati-hati saudara. Kalau dulu ada batu akik. Sekarang batu akok. Saya gak tahu batu apa. Pokoknya batu apapun itu namanya. Akik, akuk segala macam. Itu bisa jadi berhala saudara. Tapi hati-hati dengan apapun saudara. Dengan apapun. Termasuk pelayanan bisa jadi berhala. Hati-hati saudara. Selain Tuhan. Jangan pernah menyembah apapun juga. Karena itu bisa menyebabkan kita jadi bodoh, menyebabkan kita menjadi buta dan kita nggak ngerti apapun. Nah sekarang pertanyaan begini, ini yang penting saudara. Bagaimana Paulus mengkonfrontir keadaan tersebut? Bagaimana Paulus mengkonfrontirnya? 1 ayat yang ke-37, Kisah Rasul masih 19, masih Kisah Rasul 19, ayat yang ke-37. Bagaimana Paulus menghadapinya?
Ini perkataan Panitra bilang begini. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini. Walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita. Dan tidak menghujat namanya. Sudah dengar? Paulus gak pernah ngerampok kuil Dewi itu. Paulus juga gak pernah ngomong jelek tentang Dewi itu. Yang Paulus ngomongkan adalah kebenaran. Siapa Tuhan yang benar. Dia gak ngejelekin ini. Tapi justru pada saat firman Tuhan disampaikan. Pada saat Injil disampaikan. Injil itu punya kuasa yang luar biasa. Injil itu bisa bicara, masuk tembus dalam hati manusia dan percaya, dan akhirnya orang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, masuk kepada kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Itu kekuatan Injil. Makanya pekerjaan kita adalah memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik, memberitakan tentang hal-hal yang benar, nilai-nilai kerajaan sorga. Kita jangan ngeledekin agama orang. Jangan lecehkan agama orang dan kepercayaan orang. Saya pernah satu kali, saya sempat gak enak, saya tegur mertua saya, papanya Epi, almarhum. Dulu dia punya kepercayaan yang seperti itu, saudara. Ada begitu banyak patung-patung di rumah, dari patung Bunda Maria sampai patung Kuan Im. Jadi semua patung itu ada, saudara. Pokoknya dia menyembah yang itu. Dan dia percaya betul akan kuasa dari situ. Well, kami doa puasa terus, kami doakan, dan itu cukup panjang, saudara, waktunya. Dan satu kali kami ajak dia datang ke gereja. Dia duduk di depan, saya ingat banget dia duduk di depan. Itu awal-awal dia datang ke gereja. Cuma pengen tahu karena cucunya ke gereja, anak-anaknya semua mantu ke gereja, dia ikutan gereja. Tiba-tiba, saya gak perlu sebutkan kapan. Tapi satu saat ada pendeta yang khotbah tamu. Itu ngomongin yang jelek tentang kepercayaan papa kami. Apa itu katanya pakai hiyo, tung cep gitu. Sudah, saya bilang, aduh kenapa mesti, gue salah milih orang nih ngomong di sini. Kami aja gak pernah ngomongin begituan di rumah. Kami gak pernah nyinggung apapun, walaupun kami kalau ke rumah suka tutup hidung karena begitu asap, saudara. Cuman ya kami gak pernah ngejelekin. Ya memang gak perlu dijelekin. Kenapa kita harus ngejelekin kepercayaan orang? Kenapa kita harus menghakimi kepercayaan orang? Dan itu kepercayaan yang mereka pegang. Tapi dengar saya, saudara, dengar saya. Tuhan sayang sama mereka sama seperti Tuhan sayang kepada kita. Jadi kenapa kita harus hakimin mereka sehingga mereka tutup pintu mereka. Dan waktu kita ngomong sesuatu, alah lu ngejelek-jelekin agama gua. Mereka ketutup. Hormati saja. Tapi kita bicara yang benar tentang firman. Gak usah bicara tentang pengajarannya. Kita bicara yang benar tentang firman. Karena firman lebih berkuasa daripada kemampuan kita untuk berbicara. Firman lebih berkuasa daripada pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan. Firman jauh lebih berkuasa. Karena kekuatan Injil itu adalah kuasa Roh Allah. Kuasa Injil, kuasa firman, dia sanggup mengerjakan tanpa pertolongan kita sekalipun. Jadi jangan ngejelekin agama orang. Suatu saat si papa ini akhirnya ya sering diskusi, sering ngobrol dan lain sebagainya. Kita terus doain, kami anak mantu semua doain dia kok. Tuhan Yesus tolongin, selamatin dan lain sebagainya. Satu saat pada satu titik dia memberikan dirinya dibaptis. Sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Puji Tuhan untuk itu. Dia dibaptis. Nah cuman begini, ini uniknya. Dan ini yang terjadi sebenarnya. Apa akibatnya? Apa akibatnya kalau orang dengar firman, dijamah oleh firman, hidupnya berubah. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa? Saya sampai mana tuh tadi? Apa akibatnya kalau Injil itu disampaikan, saudara? Injil disampaikan dengan kebenaran yang terus menerus. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir miliaran rupiah. Si papa almarhum tiba-tiba datang sama kami. Papa beresin rumah katanya. Karena di rumah memang penuh dengan segala macam. Sudah ngerti maksud saya segala macam ya. Penuh dengan segala macam. Terus dia bilang, papa kembaliin aja deh ke rumahnya gitu istilahnya, ke tempatnya. Ke kepercayaannya yang dulu. Dibalikin ke rumah ibadah kepercayaannya yang dulu. Udah bawa aja ke sana. Dibersihin, dia cat rumahnya. Tadinya rumahnya tuh waduh
asap dan lain sebagainya. Gak enak banget kalau masuk ke rumah. Bawaannya tuh aduh kayaknya gak nyaman. Tapi dia cat semua rumahnya putih. Dan dia katakan rumah baru. Kamar dibuka semuanya. Dan hidup berubah saudara. Dan kehidupan jadi berubah. Saudara mau beri tepuk tangan sama Tuhan kita. Karena memang itu yang dilakukan saudara. Karena gini. Kenapa saya bawa ini pada saudara? Karena seringkali kita nih orang Kristen ini terlalu nafsu gitu. Seolah-olah kita yang mau menolong Tuhan untuk menyelamatkan orang. Jadi begitu kita lihat, lu pakai jimat ya? Sini, gue bakar jimatnya. Wah, saya nggak bilang jimat bener, enggak. Salah. Tapi izinkan Roh Kudus bicara sama dia. Pada akhirnya dia sini bilang gini, gue ngapain punya ginian lagi ya? Bakar dah. Nggak usah diperintahkan, dia akan bakar sendiri. Papa saya, ini cerita sedikit sudah ya. Masih ada waktu. Papa saya almarhum juga. Papa Indo Ardania namanya. Sumatera. Punya ilmu. Dibacok gak mempan. Serius saudara. Gak mempan. Dan dia punya ilmu wibawa gitu kira-kira. Jadi kalau orang ketemu sama dia orang takut. Dia sering ditawarin pistol di mejanya. Sama preman-preman. Karena dia HRD di sebuah perusahaan. Jadi dia gak pernah takut. Dia karena punya itu. Saudara. Nah satu saat. Dia percaya Tuhan Yesus. Dia dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi orang Pentakosta. Anggota GSI Bethlehem. Nah, dia melayani Tuhan, aktif melayani Tuhan. Nah, dia punya beberapa, ada 3 saudara. Ikat pinggang 1, lalu ada ulos 1, kan dia orang Sumatera. Ada ulos 1, lalu ada cincin. Dan itu selalu ditaruh cincinnya, saya lupa cincinnya atau apa, apa ada kertas gitu ya. Ditaruh di dompetnya. Selalu begitu saudara. Nah, ulos dan segala macam itu disimpan di lemari. Nah begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis, ikut Tuhan dan pelayanan. Dia udah gak pernah kutik-kutik itu lagi. Nah satu saat dia teringat, kan ada nih kayak ginian, kemana ya itu ya gitu. Dia pengen serahkan itu sebenarnya. Lalu dia cari, di rumah udah gak ada. Ulosnya udah gak ada semua, batu udah gak ada semua. Pokoknya udah gak ada sama sekali. Terus dia bingung, iya ya pada di mana, di kantong semua udah pada gak ada. Saudara. Lalu dia pergilah ke gurunya, ada di satu gunung. Dekat-dekat sini juga. Lalu dia datang dan gurunya bilang gini, dia tanya, Pak Guru, ini saya kok hilang ya? Bukan Pak Guru sekolah ya, Pak Guru itu ya itunya ya gurunya. Pak Guru kok udah pada hilang nih, saya nggak tahu lu kemana. Terus gurunya ini nggak pernah tahu, tapi gurunya bilang begini, anak sudah punya kepercayaan yang lain. Jadi itu semua kembali ke yang punyanya. Sudah dengar saya? Kuasa Tuhan gak perlu dibantu, gak perlu ditolong. Kalau Roh Kudus bisa bekerja, orang yang tadinya keras hatinya dan berbalik kepada Tuhan, dia sendiri akan menyerahkan apapun yang dia percaya itu menjadi kekuatan dan berhalanya. Dan serahkan pada Yesus dan dia percaya diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudara, ada kuasa dalam Injil. Ada kuasa dalam pemberitaan firman. Ada kuasa ketika kita menyampaikan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa karena Roh Kudus bekerja dalam setiap perkataan kita. Demikian dengan gereja kita. Gereja kita sedang membangun ini. Misi sedang kita bangun. Melalui yayasan misi kita, HBLM, Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Kita percaya betul bahwa ada begitu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Asal satu aja tujuannya. Injil diberitakan, orang diselamatkan. Kita nggak perlu, jangan pusing-pusing gini. Oh, biaya terlalu besar dan lain sebagainya. Saya percaya kalau Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang menyediakan. Kalau kita yang bekerja bersama-sama dengan Tuhan, kita nggak akan pernah shortage. Kita nggak akan pernah kekurangan apapun untuk pekerjaan misi. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya mau saksikan ini juga, buat saudara. Ada sedikit cerita. Saudara masih mau dengar cerita? Masih ada 8 menit. Satu kali, kita mengucap syukur buat pelayanan media kita. Ya, kita ini lagi di online, ya, jadi ada banyak yang dengar. Saya berharap sih Bapak itu dengar saya khotbah tentang salib. Ya, kami gak tersinggung kok, kami gak marah. Jadi Tuhan berkati kamu. Nah, saudaraku, jadi satu saat melalui pelayanan media, karena streaming dan lain sebagainya, ada di YouTube. Satu saat ada satu orang dari daerah Parik namanya, daerah Danau Toba, Samosir. Itu ngelihat gereja kita, dia GSIA saudara. Namanya Pak Wansen Sinaga. Namanya Pak Wansen Sinaga. Terima kasih, itu pendeta Joy pasti. Namanya Wansen Sinaga. Nah dia kirim surat saudara ke Bethlehem. Kirim suratnya juga pos.
Lalu dibaca dan kami baca, Pak Femi waktu itu ada di situ di HBLM. Lalu dibaca-baca, lalu mengutuslah Pastor Joy untuk ke Sumatera. Pastor Joy pergi ke sana lihat tempatnya. Saudara mau lihat ke rumahnya kayak apa? Mari kita lihat dulu rumahnya. Ada filmnya sebentar. Sumatera. Injil diberitakan di sana melalui apa yang kita sedang kerjakan. Ini rumahnya, pembangunan rumah Pastori ini sebelumnya. Sebelumnya rumahnya kayak begini. Ini Desa Parik sudah. Sekarang udah kayak begini. Pastor Joy ke sana. Pastor Joy bantu sama Handy ya dilihatin. Cuman oke, tahan gambar ini. Saya sedang tidak mengajarkan saudara untuk mengkonsumsi ini, tetapi maksud saya adalah dia punya 2 babi di sana. Ini desanya miskin saudara, desanya luar biasa. Mereka bilang nggak ada perpuluhan kok Pak gitu. Tapi kita membantu support, sekarang anaknya puluhan saudara. Babinya puluhan dan dia bilang gini, mau persepuluhannya buat GSJ Bethlehem. Dari babi, potong 1 babi makan rame-rame. Ini babi ya. Dan sekarang nih berkembang biak, saudara bisa self-finance. Gerejanya bisa terus diberkati Tuhan. Jemaat-jemaatnya mulai. Dan yang hebatnya begini, Pastor dia gak berani naik pesawat. Pastor Joy ajar dia, you mesti berani naik pesawat, you mesti ke Bogor. Akhirnya dia ke Bogor, 2 tahun yang lalu dia ke Bogor. Dia bicara di sini juga kalau saya nggak salah. Dan itu terus dia dibangun, wah semangatnya luar biasa waktu dia lihat jemaat di tempat ini yang support mereka di desa sana. Waduh kami senang banget Pak Pendeta doa bla 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 bla. Dan sudah perhatikan nih, dia bisa mempunyai pikiran begini. Gereja kami memang di desa nggak pernah punya uang yang banyak, nggak pernah punya uang cukup. Tapi uang yang dari hasil persembahan yang ada, kami mau berikan buat misi. Karena kami belajar dari GSJ Bethlehem. Gitu. Saudaraku, saya ngelihat kalau spirit ini terus kita tularkan kepada gereja-gereja lain. Life Builder Conference akan ada pada tahun ini. Udah bulan September akhir ini. Kita undang pendeta-pendeta dari daerah-daerah. Mereka tuh banyak belajar. Ada yang belajar kita, enggak cuma sekedar belajar di firman. Mereka juga belajar ngelihat, ini WC-nya bintang 4 nih katanya gitu. Oh ini bersih banget. Akhirnya mereka bikin WC di daerah mereka, di gereja mereka. Buat lingkungan mereka, itu WC yang luar biasa bagus. Mereka terinspirasi bukan cuma sekedar dengan pengajarannya, tetapi dengan apa yang sedang kita lakukan. Dan itu mengubahkan pola pikir mereka. Gaya hidup mereka yang gaya hidupnya asal-asalan jadi gaya hidup bersih. Dan lain sebagainya. Saudaraku, kita sedang melakukan pembangunan tubuh Kristus. Dan itu sedang kita lakukan terus. 2009, Pastor Rian Yohana pergi ke Ambon. Dia pergi bersama dengan Pastor Mary dari ketua sekolah Alkitab KTKT di sana. Dan mereka masuk belasan jam jalannya sudah sampai harus nginep malam-malam di hutan. Pastor Yohana nih, saya nggak tahu Yohana di sini apa enggak. Itu 10 tahun yang lalu kira-kira 2009 soalnya. Dia pergi ke sana, lalu dia mulai masuk ke sebuah desa namanya Kaktuan. Itu mesti lewatin Danau Rana. Jadi terbang dari Ambon ke Kepulauan Buru, lalu dari situ jalan lagi cukup panjang, itu belasan, waktu itu nggak ada jalan kendaraan, jadi harus belasan jam harus jalan, terus harus jalan hutan juga dan harus ngelewatin danau. Wah itu perjalanan panjang. Tapi ada satu gereja di sana saudara. Dan akhirnya mereka menyebar, ada beberapa desa, titik desa. Nah saudara, dari 9 tahun yang lalu gak pernah kebayang, gak pernah kepikiran. Kok bisa terbuka jalannya. Akhirnya beberapa minggu yang lalu, atau berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu ya Pak? Berapa minggu yang lalu, tim ABLM pergi ke sana bersama dengan tim New Life. Wah saudara, itu beberapa desa ngumpul selama 1 minggu di sana. Tapi yang hebatnya adalah begini, mujizat terjadi, ada begitu banyak anak kepala suku dibaptis di sana. Dan kepala sukunya menyerahkan hidupnya buat Tuhan walaupun belum mau dibaptis. Karena dia bilang gini, gereja bangun dulu, kalau gereja bangun baru dia mau dibaptis. Kepala suku ya saudara. Tapi hal yang sangat amazing adalah begini saudara. Sebelum kami berangkat, seminggu atau berapa hari sebelum kami berangkat, itu hujan, itu longsor. Jadi jalan tertutup, desa itu terisolasi. Saya cuma ngelihatnya gini, Injil diberitakan selalu ada tantangan. Tapi kita gak boleh nyerah karena Injil harus diberitakan anyway. Jadi kami terus masuk, ini perjalanannya sudah. Coba boleh diklik gak? Perjalanan menuju desa Waigrahi, Pulau Buru, Maluku. Ini longsor sudah. Tuh jalannya kayak begitu. Itu kalau gak salah Ricky tuh di sana tuh. Itu dalam saudara hutannya. Ini anak-anak di sana. Pak Prayugo ikut juga sama-sama dengan kita dan ada beberapa hal yang lain. Tapi yang buat saya amazing adalah ada 71 orang di desa, dari beberapa desa dibaptiskan saudara. Jadi mereka lagi jalan buat baptisan air. Dari animisme, bayangan mereka gak ada penyembahan kepada Tuhan. Tapi saudara lihat, Pastor Joy, Pastor Derek ada di sana, mereka khotbah di sana, KKR.
Banyak orang terima Yesus, akhirnya dibaptiskan. Dan ini luar biasa. Mereka ini jalannya kira-kira 1 kilo, 2 kilo kira-kira menuju ke air sini. Mereka bendung sungai, mereka baptiskan. 71 orang dibaptiskan. 1 orang dibaptis, percaya Yesus, ribuan malaikat di sorga bersorak-sorai. Pada hari itu, sorga KKR karena ada 71 orang yang dibaptiskan. Ini gereja yang kita bangun. Di Kaktuan, salah satu desa di bukit sudah. Kalau malam-malam melihat dari bawah itu bukit ada salib merah. Dan seluruh desa ngelihat. Dan kita lakukan banyak hal. Saya nggak sempat cerita buat saudara banyak, nanti Pastor Joy, Pastor Agus akan cerita lebih banyak. Pastor Yen Yohana akan cerita lebih banyak minggu-minggu depan. Nah ini satu saudara, desa Manapitu. Tahan ya gambar ini, keluarga Poli Leha5 sama Olin. Ini Olin yang pakai baju merah sebelah ini Ken. Itu suaminya yang tinggi di sebelahnya Yanti, Pendeta Yanti. Olin, waktu pertama kali kami datang ke sana, waktu kami mau pulang, kami diajak mampir ke rumahnya Olin ini, ya suami istri ini. Olin baru aja minum molto. Harusnya molto kan buat mesin cuci. Ini molto dimasukin ke mulutnya, mau bunuh diri. Saudara. Dan di situ dia udah lagi dalam keadaan gak baik. Kami doakan, Tante Elia ada bersama-sama waktu itu. Kami doakan dan akhirnya dia dipulihkan, disembuhkan dan suaminya belum kenal Tuhan. Tapi saudara dari sini perjalanan kami pada hari itu membukakan pintu Injil masuk ke desa mereka. Dan saudara dengar saya, suaminya gak kenal Tuhan. Tapi hari ini di rumah mereka akan dibuka sebuah gereja untuk desa tersebut. Saudaraku, my goodness. Saudaraku, apa yang kita lakukan gak pernah sia-sia. Seperti apa yang Paulus lakukan. Kami gak pernah ngomong hal-hal yang negatif tentang desa itu. Yang kami percaya adalah kalau Injil masuk ke sana, orang-orang diselamatkan di sana. Mereka berubah dengan pola pikir mereka, saudara. Saya gak pernah banyak waktu buat cerita ini. Tapi Olin akhirnya diselamatkan dan di rumahnya akan dibangun sebuah gereja. Akan ada gereja di desa tersebut dalam perjalanan ke Sungai Buru. Yang ketiga, saudara. Berapa tahun yang lalu saya bersama dengan tim HBLM juga secara gak sengaja, aduh waktu saya udah habis nih. Sudah masih tahan sedikit lagi? Masih ya? Terima kasih. Kami pergi dengan tim HBLM ke Papua, ke Wamena. Itu juga pertemuannya unik sudah, karena ada ketua daerah di sana datang kepada kami seperti panggilan Makedonia. Kami nggak pernah punya pikiran tentang Wamena sebelumnya, beberapa tahun yang lalu. Lalu oke lah timbul, lalu kita pergi saya bilang. Kami pergi, Pastor Ben waktu itu ikut juga pertama kali. Kami pergi ke Wamena dan lihat ada puluhan anak-anak jalanan yang ditampung sama seorang pendeta yang sangat sederhana. Namanya Pak Neri Payage. Pak Neri Payage ini ada gambar nanti. Ini mereka lagi makan 1.000 orang bakar batu. Ini Pak Neri Payage yang di tengah. Boleh klik sekali. Itu di tengah, itu Pak Neri Payage. Dia kumpulin anak-anak jalanan yang sehari-harinya tinggal di jalan. Tapi malam-malam pulang ke rumah dia. Jadi itu nyiumin Aibon untuk narkoba buat mereka. Itu anak-anak jalanan. Penyakit AIDS banyak di sana. Wah segala macam. Dan Bapak ini punya hati yang luar biasa. Kami tergerak dan waktu kami berdoa, kita akan bangun di sana panti asuhan buat mereka. Karena Injil udah masuk sama mereka, itu kami bangunkan rumah obat di pusat kota Wamena. Rumah obat, karena memang gak ada puskesmas buat mereka. Puskesmasnya gak cukup baik. Lalu kami bangun rumah obat di sana, Ibu Sisil juga pergi ke sana. Dan kami lihat begitu banyak orang-orang dari pegunungan datang sehari-harinya. Bukan cuma sekedar berobat, tapi mereka didoakan juga. Ada begitu banyak orang-orang yang bisa terima Tuhan Yesus melalui pelayanan rumah obat ini. Saudara, apa yang saya maksudkan adalah begini. Kalau kita memberitakan Injil seperti Paulus, kita nggak perlu ngomongin tentang negatifnya mereka, kejelekan mereka, penyembahan-penyembahan mereka yang sebelumnya. Nggak perlu. Karena memang penyembahan itu ada. Tapi kalau kita masuk dengan Injil Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa, Injil itu akan bekerja kuat dan rumah Tuhan akan dibangun di sana. Gereja Tuhan akan dibangun di sana. Orang percaya akan lahir di sana. Akan banyak orang yang dibaptis, akan banyak orang yang diselamatkan dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Sudah bersama dengan saya? Ini yang sedang kita lakukan saudara. Dalam bulan misi ini, saudara udah pegang buku ini tadi Anin udah sampaikan. Buku ini nanti ada ceritanya yang saya ceritain tadi. Ada begitu banyak kesaksian di sini dari Sumatera sampai dengan Papua. Dan saya juga ingin menghimbau kepada saudara, ada seed of faith yang akan kita ambil lagi bersama-sama di akhir bulan ini. Kita akan berdoa dulu sama-sama. Saya gak mau saudara memberi asal memberi, tapi saudara doakan, miliki hatinya dulu. Waktu kita miliki hatinya Tuhan dan saya mau terlibat dalam pekerjaan ini bersama-sama, saudara simpen
amplop ini, saudara simpan buku ini, saudara baca, saudara doakan sungguh-sungguh, dan saudara minta petunjuk dari Tuhan. Akhir bulan September ini kita akan angkat sama-sama, memberikan lagi seed of faith kita untuk tahun berikutnya. Dan ada banyak pekerjaan Tuhan yang akan kita bangun melalui tubuh Kristus di tempat ini, dan di dalam pekerjaan Tuhan di Indonesia. Saya mau ajak saudara untuk terlibat di dalamnya. Karena begitu banyak berhala yang sedang disembah oleh banyak orang di Indonesia ini. Dan kita mau bawa mereka kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas kita sebagai gereja. Tundukkan kepala saudara kita. Audio standby.